Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muqillin al-mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati biwayri hisab wa akramana min ulumil ulama'il wasiqin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiramatin alim. Lillahi lahul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua khususan bila sultan min awliya Sayyidi Syumuddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasan wa Sirrah Syurulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua khususan ila hadati Syekh Abdul Mubarak ibn Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Sayyidina Fatihul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Hadratul Muhtarami wal Muhtarumat. Kali ini malaki kebetulan bersamaan dengan 17 Agustus atau tanggal berapa? 25. Ada perayaan kemerdekaan sehingga menakjub sedikit kena merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini ada di dalam negara merdeka yang selalu dibutuhkan orang dari dulu. Waktu dijajah oleh Belanda, Jepang mau merdeka, sampai kemerdekaan ini direbut, yang merebut kebanyakan para ulama. Di Ponorogo guru mursyid, imam bondol, ulama-ulama thariqah terjun untuk memerdekakan Indonesia agar manusia-manusia di Indonesia menjadi orang merdeka. Nah, merdeka sekarang gembira, tapi saya himbau, marilah kita sama-sama bukan hanya merdeka di dunia, tapi kita lebih penting lagi merdeka di akhirat. Amin. Ya Rabbal.
untuk kita merdeka di akhirat oleh guru mursyid sudah dihimbau. Guru mursyid menginginkan murid-muridnya menjadi murid yang cinta Allah. Ini yang bisa diharapkan kemerdekaan kita di akhirat. Sehingga di dalam munajat setiap mau dikir, ilahi anta maksudi wa ridha wa makruhi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mahabbah ini nilainya luar biasa, tinggi terhadap Allah. Makanya saya yakin ulama-ulama kuno yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, cintanya kepada tanah air luar biasa. Kita harus punya hati cinta ke tanah air kita, hati cinta kepada Allah yang luar biasa. Kenapa? Saya pernah ketemu dengan fatwanya seorang pakar sufi, ulama tasawuf yang namanya Syekh Yahya bin Mu'ad. Ini pakar sufi, ulama tasawuf. Syekh Yahya bin Mu'ad pernah bersabda, orang yang punya hati cinta kepada Allah sebesar biji sawi saja, kan kecil ya biji sawi, kecil sekecil, tidak ada yang lebih kecil biji-bijian ketimbang biji sawi, kecil. Orang yang punya hati cinta kepada Allah sebesar biji sawi saja, Allah lebih menyukai, lebih senang ketimbang ibadahnya orang 70 tahun tidak cinta kepada Allah. Ibadah kepada Allah, salat, puasa, haji, tapi hatinya enggak cinta kepada Allah. Kalah nilainya terhadap Allah ketimbang orang yang cinta kepada Allah sebesar biji sawi. Kalau orang itu punya cinta Allah, jaminan dari Rasulullah luar biasa. Ketemu bahwa orang itu cinta Allah, makanya saya yakin murid pengersahabat, adapun banyak tinggi nilai cintanya atau lebih rendah, saya nggak tahu. Cuman mayoritas murid pengersahabannya sudah punya hati cinta kepada Allah. Kenapa? Ketahuan. Setiap waktu berpikir, mau tidak mau harus berpikir. Dikir jahar, dikir hobi. Ini tanda sabda Rasul, man ahabballah aktsara dzikrahu. Barang siapa yang cinta Allah di mana saja, di Jombang, di Mojokerto, di Madura, di Bali, di Jember, di Palembang, Jakarta, Pontianak, Banten, luar negeri pun, tanda bukti bahwa cinta Allah aktsara dzikrahu. Man ahabballah aktsara dzikrahu. Barang siapa yang cinta hatinya kepada Allah, maka orang itu memperbanyak ingat Allah, zikir kepada Allah. Bahkan bukan hanya tiap waktu. Kalau yang tinggi nilai hatinya, cintanya kepada Allah, selain tiap waktu, berpikir kepada Allah. Waktu malam berpikir kepada Allah. Waktu singgah berpikir kepada Allah. Apalagi pikir waktu. Tidak ada waktu selain tiap waktu. Siang, malam, pagi, sore, berjalan, kerja, ingat Allah. Ini yang namanya cinta kepada Allah.
makanya selalu mohon di dalam munajat ini mahabbah, berikan, meminta, memohon kepada Allah hati cinta kepada Allah. Orang kalau cinta anak, cinta kepada anaknya selalu ingat, berjalan kemana ingat sama anaknya. Coba, biasanya paling cinta sama anak perempuan-perempuan yang punya anak, ya Bu, lebih cinta dari orang tua laki-laki. Ibu punya anak, kalau ada nangis, wah, lari. Kalau bapak, kenapa kok nangis? Nanya. Tapi kalau ibu, lari. Coba sama Allah, cintanya seperti itu. Wah. Makanya nanti di akhirat Abdul Ibad Indallahi darajatan yawmal qiyamah, paling utamanya hamba-hamba Allah terhadap Allah nanti di hari kiamat. Siapa? Adzakirunallah katsiran. Orang-orang banyak yang selalu berzikir banyak kepada Allah, itu yang paling tinggi nilainya, derajatnya paling tinggi, surganya paling tinggi. Nah, kita tinggal memilih, mau milih yang mana terserah. Murid pensahabat, cuman kalau pensahabat menginginkan muridnya menjadi murid yang benar-benar cinta Allah. Man ahabballah, ini pertanda bahwa manusia benar-benar cinta Allah. Aktsar ikrahu, pasti orang itu memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Kalau orang itu sudah banyak ingat Allah, cintanya sudah naik, karena zikirnya sudah banyak, itu mengandung buah. Jadi zikir itu pohon yang akan berbuah, yang bisa dipetik oleh orang yang berzikir. Artinya panjenengan nanam pohon yang akan berbuah. Man ahabballah aktsara ikrahu wa samratuhu ayyadkurahullah bi rahmatihi wa ghufranihi. Buahnya zikir panjenengan luar biasa, mengandung buah. Apa buahnya? Wa samratuhu ayyadkurahullah, karena panjenengan selalu ingat Allah, selalu zikir, siang zikir, malam zikir, zuhur zikir, asar zikir. Mudah-mudahan buahnya wa samratuhu ayyadkurahullah, Allah akan mengingat kepada panjenengan. Ini buahnya. Kalau Allah ingat panjenengan, wa samratuhu ayyadkurahullah, ingatnya bukan hanya ini, bi rahmatihi wa ghufranihi, Allah ingat kepada hambanya dengan memberi rahmat, bukan memberi rahmat yang namanya orang. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, dikasih Allah, disayang Allah. Kalau disayang Allah sudah. Ayyadkurahullah bi rahmatihi wa ghufranihi, dan diberi ampun oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah. Makanya saya tadi di Mojokerto sudah bilang dalam hadis Rasul, la ilaha illallah la yasbiquhu amalun wa la taqdiru dhanbun. Kalimat la ilaha illallah
tua batuk-batuk. Gak apa-apa, sudah tua, sungguh. Saya sudah usia 77, jadi wajar batuknya batuk tua. Yang aneh, orangnya muda batuknya tua. Nah, ini aneh. Anak-anak muda batuknya tua. Nah, aneh. Kalau saya nggak aneh karena memang tua. Apalagi batuknya muda tambah aneh. Nah, ini indah. La ilaha illallah la yasbiquhu amalun. Kalimat la ilaha illallah tidak ada yang bisa menandingi amal-amal apa saja. Semua zikir, istighfar zikir, tasbih zikir, selawat zikir, baca Quran zikir, semua zikir. Tetapi ada zikir la ilaha illallah. Bukan kita tidak mau istighfar, tidak mau semua mau, cuman kita pilih dulu yang lebih utama. Makanya di dalam mau zikir ada istighfar. Ini ada kata iblis. Ya, sambung-sambung ya, biar pas ini. Rasulullah pernah bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapkanlah kalian semua umat-umatku, sabda Rasul, bila ilaha illallah, dengan membaca kalimat la ilaha illallah wal istighfar, dan minta ampun kepada Allah. Makanya panjenengan sebelum zikir ada istighfar kan? Astaghfirullahaladzim, zikir GF. Di zikir Rafi ada istighfar lagi. Allah memang menganjurkan, Rasulullah menganjurkan. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapkanlah kalian semua dengan membaca kalimat la ilaha illallah, berzikir kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksilu minhuma, maka perbanyaklah kalian semua minhuma dari kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Rasulullah mendengar suara kata iblis. Wa inna iblis qala, kata Rasul. Karena iblis itu pernah bicara. Orang enggak bisa melihat iblis, tapi Rasulullah bisa melihat. Wa inna iblis qala, sesungguhnya iblis itu pernah bicara, kata Rasul. Khalaqtun nas bidunub, aku merusak manusia umat Muhammad di mana saja dengan bidunub, memperbanyak dosa. Manusia diusahakan oleh iblis, oleh setan supaya banyak dosa. Ini cara iblis merusak. Bahkan kalau bisa sampai-sampai manusia tidak mengakui Tuhan kepada Allah. Ini usahanya iblis, kata Rasul. Fa inna iblis qala khalaqtun nas bil dunub, diperbanyak dosa, digoda agar dosanya bertumpuk-tumpuk, diajak minum-minuman, diajak main uang, main judi, itu aja kan iblis. Khalaqtun nas bidunub wa ahlakuni, kata iblis, dan manusia-manusia merusakku bila ilaha illallah wa istighfar. Jadi manusia kalau selalu la ilaha illallah, selalu istighfar, saya minggir, takut iblis itu. Makanya selain dari fadilahnya sudah luar biasa, kita bisa selamat dari godaan-godaan iblis. Ini kalimat la ilaha illallah, istighfar, apalagi ditambah salawat sebelum zikir. Ini buat tanaman kalimat la ilaha illallah. Makanya dengan sekan-sekan zikir,
apalagi sudah ditalkin. Orang yang tidak talkin ajak dikir, nggak mau talkin nggak apa-apa, ajak dikir aja. Kalimat la ilaha illallah, apalagi mau talkin. Wa samratuhu ayat kurahullah biru'yatihi birahmatihi wa mudranihi. Ya. Wa samratuhu ayat kurahullah birahmatihi wa mudranihi wa yudkhilahul jannata. Ini sabda Rasul, orang yang selalu zikir kalimat la ilaha illallah ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi, dan buahnya zikir panjenengan Allah akan memasukkan panjenengan kepada surga bersama dengan nabinya dan awliyanya. Mudah-mudahan kita menjadi pengusaha nanti di akhirat bersama dengan pengusaha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudkhilahul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi. Ini dua nabi. Wa samratu ayatulahu wa birahmatihi wa mudranihi wa yudkhilahul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimahu bi ru'yati jamalihi. Dan Allah memberi kemuliaan luar biasa dengan bisa melihat Allah dengan mata kepala nanti. Kira-kira di mana tempatnya orang yang bisa melihat Allah dengan mata kepala? Enggak lain, tempatnya di surga. Makanya bisa melihat Allah di surga itu tidak sama. Ada yang sering melihatnya, ada yang agak jarang. Ya terserah nilai tingginya. Kalau nilainya kepada Allah tinggi, luar biasa, sering melihatnya. Surganya tinggi. Makanya kalau panjenengan masuk zikir, istrinya agak masuk, agak masuk, agar bersama. Bahkan menurut sebagian fatwa ulama, kalau sekeluarga ini bapak ibu sama-sama masuk surga dengan rahmat Allah, jangan andalkan amal. Kita mau masuk surga jangan mengandalkan amal yang kita amalkan. Ini hanya wacana. Ada hadis Rasul begini kan, biar tahu saja. Kenapa? Karena semua ini dengan rahmat Allah. Makanya tadi sudah disebut wa samratuhu ayatullah bi rahmatihi wa mudranihi. Kalau tidak dapat Allah tidak memberi rahmat, jauh juga. Dalam satu riwayat nanti di akhirat ada seorang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, salawatnya luar biasa. Sudah menurut manusia logika jaminannya cukup. Dua kali batuk, 3 kali bisa berhenti nanti. Mudah-mudahan tidak batuk lagi, tapi masih hidup. Ya, ada orang enggak batuk tapi mati. Saya maunya enggak batuk tapi hidup. Dan di akhirat ada seorang ahli ibadah. Karena sudah ahli ibadah, maka orang itu punya jaminan masuk surga. Allah
orang itu terkejut. Jadi saya dimasukkan surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah saya. Saya ibadah banting tulang. Matur kepada Allah. Ya Allah, saya ingin mau masuk surga karena ibadah saya. Oh, enggak mau dengan rahmat-Mu, dengan ibadah saya. Saya ibadah di dunia mati-matian. Bagus. Akhirnya Allah manggil malaikat. Malaikat, orang ini mau dimasukkan surga dengan rahmat saya, tapi enggak mau masuk surga dengan ibadahnya. Timbang amalnya orang ini dengan nikmat-nikmat saya yang diberikan mulai ada dalam kandungan sampai meninggal. Ditimbang amalnya, banyak luar biasa. Begitu menimbang rahmat Allah, nikmat Allah ditimbang, habis amalnya. Amal ibadah yang bagus-bagus ditimbang dengan nikmat Allah, habis. Dari kandungan sudah menerima nikmat Allah. Coba seorang ibu mengandung, kapan memberi makan sama anaknya dalam perut, ibunya yang makan, anaknya nggak diberi makan, tapi di dalam perut wah tambah besar. Nikmat enggak? Nikmat luar biasa. Kumpul laki-laki dengan perempuan, nikmat enggak? Nikmat. Ini rahmat Allah. Setelah ditimbang, habis amalnya, nikmat Allah masih lebih banyak. Akhirnya karena amal sudah habis, amal baiknya tinggal amal jelek. Kalau sudah tinggal amal jelek, gimana tempatnya? Nah, akhirnya malaikat matur kepada Allah, ya Allah, amal baiknya orang ini sudah habis dikikis oleh nikmat-nikmat panjenengan dan rahmat panjenengan, ya Allah. Kalau sudah enggak ada amal baik, tinggal amal jelek, gimana tempatnya orang ini? Ya di neraka, ya Allah. Ya Allah, kata orang. Malaikat itu diberitahu, malaikat kasih tahu sama Allah, saya mau masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah kita enggak bisa mengandalkan ibadah. Contoh, kalau panjenengan tidak dapat rahmat Allah, tidak mau ibadah. Panjenengan sudah ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga panjenengan mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau khotamah, rahmat Allah. Jadi bukan karena ibadahnya, karena rahmat Allah, sehingga orang itu mau ibadah, mau masuk thariqah, mau bantu orang, diberi kesehatan. Jadi kita selalu mengharap rahmat Allah, sehingga mampu beribadah, mampu bersedekah, mampu berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Walid dalam jannah ma'ambiyahi wa awliyaihi wa yukimahu biru'iyati jamalihi, dan Allah memberi kemuliaan dengan bisa melihat kejamalan Allah. Mudah-mudahan kita selalu murid pengurus Allah nanti bisa bersama apa dipanggil. Apalagi ada yang duluan dari Rasulullah ada. Rasulullah itu masih sibuk dengan umatnya. Kalau umatnya itu ada yang Rasulullah masih ngurusin umat, tapi ada umatnya yang sudah ada di pinggir surga. Ada. Ingin sampai mau masuk surga duluan ketimbang yang lain tanpa hisab, ingin. Takut. Tapi disuruh mati. Ada.
ada. Selain masih dihisab, ditanya ini itu amalnya ditimbang, sebagian sudah ada di sini surga. Umat Rasulullah saja, bukan umat yang lain. Ini Rasulullah memang diberi oleh Allah keistimewaan untuk umatnya. Dalam satu hadis sahih, itu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata biwajhi Rasul. Sabda Rasul, saya diberi oleh Allah 70.000 umatku bakal masuk surga tanpa hisab. 70.000 banyak. Rasulullah tanggap, saya dikasih 70.000 umat masuk surga tanpa hisab. Umat saya luar biasa. Pikirannya Rasul, kalau hanya 70.000 yang mati syahid umat Rasul berapa? Sahabat saja berapa? Aulia berapa? Yang lain enggak kebagian. Akhirnya Rasulullah minta lagi. Pastazid Rabbi Rasulullah. Yang 70.000 itu itu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata biwajhi Rasul. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hatinya 70.000 orang itu sama dengan satu orang, enggak ada bedanya. Akhirnya Rasulullah minta lagi, astagfirullah, aku minta tambahan kepada Allah. Setelah Rasulullah minta tambahan, fazadani, Allah memberi tambahan kepada Rasul, kepadaku, ma'akulli wahidin sab'ina alfan. Bersama dengan satu orang yang 70.000 juga. Jadi 70.000 kali 70.000 banyak. 4.900.000.000 umat Rasulullah bakal masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita dapat apa itu dengan berkat dulu musib kita Sultan Aulia Syarifah Jilani sahabat Rasulullah ada di 4.900.000.000 umat masuk surga tanpa hisab. Enak. Yang lain itu masih dihisab, ditanya, ditimbang amalnya. Orang itu sudah ada di pinggir surga. Kalau ada di pinggir surga, lewat mana? Lain. Itu ada hadis lain. Orang itu oleh Allah diberi keistimewaan, diberi sayang. Jadi bagaikan burung terbang, seret masuk surga. Semua 4.900.000.000 umat. Banyak. Malaikat di Tuhan itu yang lain dihisab, ditanya, ditimbang amalnya, tahu-tahu umat Rasulullah ada di pinggir surga 4.900.000.000 umat. Biarkan yang dia mati, jadi engkau apabila sudah nanti pada hari kiamat bakal datang kaum-kaum umat Rasulullah, jadi engkau kaum fayatiru dia, maka terbang kaum-kaum umat Rasulullah itu dengan sayapnya. Bila akhirkan jannah ala akhirkan jannah sampai nyampe ke pinggir surga, temboknya surga. Tapi surga masih ditutup karena yang bakal masuk duluan Rasulullah masuk surga. Semua utusan paling awal masuk Rasulullah. Semua umat yang paling awal umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarin sekarang jadi orang tua-tua, tapi nanti kalau masuk surga tanpa hisab enak.
kan banyak tua-tua. Iya, saya sudah tua, panjenengan sudah ada tandanya orang tua ini. Fatwa Sayyidina Ali kronologi asyaitu dari maut. Uban itu peringatan kematian. Jadi orang kalau sudah tumbuh uban sebentar lagi akan mati. Tidak lama. Tengok-tengok uban itu. Tapi uban itu luar biasa. Ada keistimewaan yang luar biasa. Bukan hanya satu keistimewaan. Jadi jangan keburu-keburu uban. Uban itu istimewa. Tapi tidak disenangi orang. Nggak senang orang tumbuh uban itu. Bahkan kalau tumbuh uban mau disemir itu dihitamin lagi. Jangan. Rasulullah bersabda, la tantabu syai'. Jangan cabut ubannya. Biasanya yang dicabut itu jangan, kata Rasul. Kenapa? Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Uban itu cahaya umurnya orang Islam nanti di hari kiamat. Enak punya cahaya. Sekarang rasa malu uban semua coba. Cahaya nur. Bahkan umur ini di dalam hadis qudsi umurnya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Asyaibu nuri." Ini firman Allah. Uban itu nurku, firman Allah. Karena uban itu nurku, wa ana astahi al-kufri nuri binari. Maka saya malu untuk membakar uban itu karena nur saya dengan api saya. Malu Allah, tidak akan dibakar. Enak kan? Punya uban. Tapi khusus orang Islam. Kalau orang luar Islam walaupun ubannya penuh, nggak berat gitu. Ini hikmahnya uban. Jadi, makanya kalau sudah semuanya uban, rambutnya uban semua. Berapa rambut itu? Rambut kan halus. Kira-kira ada 10.000. Nah, 10.000 lah atau 20.000. Jenggotnya, selimutnya, alisnya, bulu hidungnya uban juga. Kadang-kadang bulu hidungnya ada uban. Berapa banyak cahaya itu dari Allah. Itu nur Allah. Tapi bagi orang Islam, sampai dalam hadis satu uban saja, satu itu menimbulkan satu pahala dan menggugurkan satu dosa. Satu uban. Kalau 20.000 uban, 20.000 pahala datang, 2.000 kejelekan digusur oleh Allah. Lain minta ampun, uban sudah membantu ampunan, membantu pahala. Tapi jangan keburu uban, tunggu dulu. Ya kalau yang sudah uban ya ini sudah uban ini pemberian Allah. Asyaitu darul maut. Uban itu peringatan kematian. Tambah ingat, ini sudah ada uban. Lebih banyak uban dari yang kita. Apalagi semuanya uban. Setiap bulu sudah uban. Bulu apa saja uban semua. Enak. Pahala banyak, nur banyak, cahaya Allah. Asyaibu nuri wa astahi al-uhdi kalnuri binari. Tidak akan dibakar oleh Allah. Ini firman Allah dalam hadis.
satu lagi, saya sudah 3 kali. Saya sudah janji kalau 3 kali berhenti. Ibuan, oh yang bukan Allah. Ini campur, mana kita campur kemerdekaan. Karena bulannya bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan kita merdeka di dunia, merdeka di akhirat. Amin. Allah. Ibuan, oh ini Allah. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita semua ini mengulinya dengan sungguh-sungguh apa yang setelah diberikan oleh Sang Ranu yang masuk di dalam satu yang mudah-mudahan kita umat Rasulullah murid